Masa dari Indonesia yang penduduknya 250 juta masa cari capres aja cuma satu? Ya, terkait Pilpres ini, saya kira sekarang ini tentu PKS terus ya melanjutkan apa yang menjadi keputusan dasar PKS, yaitu kita ingin Jokowi tidak melawan kota kosong. Nah, yang hari ini yang paling rasional buat PKS adalah PKS membuat poros dengan Gerindra. Hari ini saya kira yang sudah jelas Pak Prabowo maju sebagai capres. PKS intinya pokoknya harus ada calon di luar Pak Jokowi. Untuk apa? Supaya demokrasi kita ini berkualitas. Kalau masa dari Indonesia yang penduduknya 250 juta masa cari capres aja cuma satu. Yang kedua, kami juga punya hitung-hitungan ya bahwa Pak Jokowi ini setelah diberikan kesempatan untuk memerintah selama hampir 4 tahun ini, kan kekecewaan luar biasa. Nah, kekecewaan ini kan tentu akan melahirkan eksodus pemilih Pak Jokowi. Nah, yang ketiga, sekarang ini dengan kita melihat fenomena tagar ganti presiden 2019, itu ada satu fenomena kesukarelawanan dari masyarakat yang memang tidak menghendaki Pak Jokowi 2 periode. Nah, ini kalau sampai Agustus ini kemudian menjadi sebuah gelombang besar, saya kira itu akan memberi harapan keterpilihan penantang Pak Jokowi. Memang hari ini belum ada kepastian ya, tetapi kami sudah menyodorkan 9 nama itu dan kami memberikan kesempatan pada Gerindra untuk bisa melakukan kajian dari 9 ini, mana yang paling memungkinkan untuk meningkatkan elektabilitas bagi pasangan Prabowo dan kader PKS itu. Kami sih berharap begini kan, seperti kemarin ada bicara masalah dilihat dong elektabilitasnya dan sebagainya. Kami ingin katakan, kami juga sekarang kan memilih Pak Prabowo kan tidak mempertimbangkan elektabilitas. Kalau elektabilitas kami pilih Jokowi kan, ya kan? Tapi kenapa? Karena kami justru karena tadi sudah ada komitmen dan kita harus komit dengan itu. Saya kira dari pihak Gerindra pun kami minta ya yang 9 ini silakan pilih lah, nggak perlu terlalu lama-lama gitu ya, menunggu hasil survei tiap satu, saya kira itu terlalu. Ya, saya kira kami sih nggak terlalu mempersoalkan ya, Gerindra mau ngasih perahunya ke siapa, mau ke Pak Prabowo, mau ke Pak Gatot, mau ke TGB, silakan, itu hak beliau. Beliau punya 13% kan. Nah, kami yang punya cuma 7%, tentu yang penting wapresnya kami. PKS punya keputusan kan, agar demokrasi kita ini berkualitas, maka tidak boleh petahana ini cuma lawan kota kosong. Kita harus mencari lawan tanding kan. Nah, lawan tanding ini kita hadirkan tujuannya untuk apa? Untuk mengalahkan petahana kan. Nah, kalau petahana itu kalah, artinya presiden ganti kan. Nah, itulah jadi tagar yang menarik. Saya kira itu lebih menarik kan, daripada tagar misalnya jangan lawan kota kosong. Kayaknya ini nggak terlalu menarik, tapi ganti presiden lebih menarik. Tapi maknanya sama kan. Memang komunikasi resmi ada antara Pak Jokowi mengundang Ketua Majelis Syuro itu sampai 2 kali ya. Itu memang tidak eksplisit ya, implisit ya Pak Jokowi inginlah mengajak kita gitu. Tapi yang eksplisitnya adalah utusan dari istana yang saya katakan dia adalah seorang menteri. Ya, datang kepada kami secara eksplisit mengatakan bahwa istana menginginkan atau mengajaklah PKS untuk bergabung ke sana gitu. Saya kira hari ini masyarakat sudah pintar sebetulnya. Seperti di DKI saja kan, orang menyebut harus sampai wah akan sulit, tapi nyatanya sekarang kan sebetulnya sudah adem-adem aja. Cuman di medsos memang kan ini buzzer ini, saya kira ini buzzer ini
sampai kapanpun, karena mereka juga diantaranya ada yang dibayar gitu ya. Kalau kerjaannya begitu ya begitu, saya kira. Itu sebetulnya tergantung elitnya. Kalau elit ini tidak menggunakan ya, tidak mengeksploitasi emosional masyarakat ya, bahkan kita harusnya bisa memberikan arahan, mencerdaskan, saya kira itu bisa dengan baik bisa kita kelola. Kita harus lebih mengedepankan positive campaign. Positive campaign itu artinya apa? Kita eksploitasi kelebihan-kelebihan calon kita. Bahkan saya katakan di sebuah kampanye, 80% kampanyenya PKS harus positive campaign. Sisanya 20% boleh negatif campaign, tapi berdasarkan fakta. Misalnya lawan kita pernah korupsi. Supaya publik tahu bahwa orang ini koruptor, boleh kita sebarkan bahwa dia korupsi. Tapi ada faktanya, gitu. Yang tidak boleh adalah black campaign atau fitnah. Jadi kelemahan lawan dimunculkan sambil tidak ada faktanya, itu namanya black campaign. Saya kira kita tiap 5 tahun ya menghadapi kontestasi politik berupa pilpres. Karena itu kita harus bisa memandang ya pilpres ini sebagai sebuah proses yang biasa-biasa saja ya. Ini adalah ikhtiar kita bersama setiap 5 tahun mencari calon pemimpin yang lebih baik dari yang sebelumnya. Karena itu semua orang boleh punya aspirasi apapun. Yang menginginkan Jokowi kemudian 2 periode itu harus kita hormati, itu konstitusional. Tapi juga yang menginginkan cari pengganti Pak Jokowi juga konstitusional, hormati mereka. Dan yang kedua, karena niatnya mencari pemimpin yang lebih baik, maka anggap kontestasi demokrasi ini sebuah persaingan kebaikan, fastabiqul khairat. Tidak boleh ada permusuhan, tidak boleh ada saling kebencian-kebencian. Saya kira itu tidak boleh, karena bagaimanapun selesai kontestasi kita akan bermasyarakat kembali, kita menjadi satu keluarga besar Indonesia. Saya kira jangan dihancurkan gara-gara pilpres atau pilkada. Nah, mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik. Yang terpenting adalah saya kira para elit politik harus punya kesadaran yang baik tentang ya makna dari kontestasi politik ini. Jangan sekali-kali mengeksploitasi emosi-emosi masyarakat untuk kepentingan ya adu domba ya jangka pendek seperti itu. Saya kira itu. Terima kasih.